Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu materi yang saya kuasai secara stres, yaitu secara tidak langsung tekanan psikologis dan fisik dapat membuat berupaya penyelamatan diri pada sesuatu yang mendesak yang berbahaya. Tapi jika kondisi tekanan psikologis berlangsung cukup lama dan langsung terus-menerus bisa menyebabkan kena mental dan menyerang kesehatan fisik, seperti stres rutin contoh stres rutin terkait sekolah, stres karena lingkungan kerja yang buruk, masalah keluarga, tanggung jawab sehari-hari dan lain-lain, dan stres terkait dengan perubahan negatif mendadak seperti pasangan kehilangan pekerjaan, mengalami penceraian dan terlena penyakit tertentu, dan stres traumatis yang dialami seseorang seperti kecelakaan, bencana alam atau penyerangan yang membuat seseorang berada dalam berbahaya dan lain-lain. Dan stres mempunyai beberapa poin, yaitu stres akut bisa dibilang dengan jangka pendek yang hilang dengan cepat, akan tetapi merasakan kondisi jika menghadapi situasi yang berbahaya, misal menginjak rem kendaraan, ingin menabrak sesuatu dan lain-lain. Stres kronis itu berlangsung jangka panjang, lebih dari berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Contohnya masalah keuangan, menjalin kehidupan rumah tangga dan yang tidak bahagia dan lain-lain. Tanda-tanda stres dan gejalanya yaitu pusing, ingin segera keluar dari situasi tertentu, timbul nyeri atau tegang pada otot maupun sendi, sering mengeretak gigi atau rahang mengaku, sakit kepala karena terus memikirkan masalah, gejala gangguan pencernaan seperti diare, sembelit atau mah, nafsu makan meningkat pesat atau malah menurun drastis, gangguan tidur, jantung berdebar kencang, telapak tangan dingin dan berkeringat, tubuh gemetar dan kelelahan, timbul masalah-masalah yang lain yang tidak wajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tanpa adanya dukungan dari anggota tim, tujuan dan tidak akan tercapai di masa depan. Untuk itu, mata kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang para pemimpin mencapai tujuan bersama dengan anggota tim yang lain untuk mencapai misi-misi. Misal perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan kenaikan omset sekitar 10% dari tahun ini. Selanjutnya bisa mengkomunikasi tujuan tersebut kepada semua anggota departemen yang berbeda. Tujuannya itu dengan jelas dan spesifik kepada anggota tim. Jangan sampai tidak ada komunikasi lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap tujuan yang akan dicapai dan berusaha untuk terus memperkuat tujuan motivasi anggota tim secara keseluruhan. Motivasi pemimpin harus fokus pada meningkatkan anggota tim yang lain tentang di mana posisi kita dan kita melakukannya. Dan setiap organisasi itu maupun perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai, baik itu dari jangka pendek, jangka panjang,
Visi misi itu merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan yang aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Visi untuk mencapai perusahaan dengan visi sebagai pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang dicapai oleh sebuah perusahaan. Visi adalah perusahaan yang cenderung singkat, namun mampu mencakup keseluruhan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Sedangkan misinya yaitu adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menciptakan misi, sebuah perusahaan tidak hanya akan mendapatkan dukungan dari para karyawan, akan tetapi juga membantu perusahaan dalam menentukan arah yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Dan yang kenali diri sendiri. Nama saya Siti Rizkia, NPM 718221571. Materi yang dikuasai yaitu tentang stres dan pengelolaan budaya dalam arena internasional. Tugas pribadi video yaitu ada 13 video, dan tugas kelompok ada 1 video. Nilai apa kata dosen, hanya bisa menerima dan berdoa. Alasannya ya karena saya tidak berhak meminta nilai seberapa banyak, dan hanya bisa berharap, dan hanya dosen yang bisa memberikan nilai tersebut tanpa saya meminta. Dosen akan memberikan tergantung yang saya kerjakan sebelumnya. Materi yang dikuasai adalah pengelolaan budaya dalam arena internasional. Contohnya, perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang mendekati 200 negara. Diterima sebagai perusahaan global karena berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Salah satu visinya kelompok sumber daya manusia perusahaan untuk membangun dan mendirikan filosofi tersebut di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusia. Gambaran dari filosofi manajemen sumber daya manusia perusahaan yang mengartikan filosofi itu adalah kebijakan manajemen sumber daya manusia yang diambil oleh perusahaan. Yaitu Coca-Cola percaya bahwa perusahaan mereka global manajemen yang harus memiliki pengalaman internasional sumber manajer. 1. Lokal, negara tuan rumah. 2. Negara asal. Dan Coca-Cola memberi program pelayanan global, sistem komposisi dalam Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika, berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan di negara di mana mereka ditetapkan. Tujuan utama dari program ini adalah membangun kader-kader eksklusif internasional yang akan menjadi manajer senior di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.